Oke, kita ulangi lagi ya, supaya lebih paham. Nah, bahwa kondisi saat ini existing sewer system itu bergabung dengan saluran terbuka ya, channel ya. Di sini eh, saluran kota, drainase kota itu menjadi pembuangan bagi toilet juga dan lain-lain, mungkin septic tank masuknya ke sini atau bahkan tidak diolah. Maka pada modern era sekarang ini berubah. Nah, di sini disampaikan bahwa kita bisa menggunakan septic tank, tapi butuh maintenance tadi ya. Maintenance-nya dan kualitasnya belum tentu dia juga yang terbuang. Karena septic tank itu sejatinya tidak bisa mengolah secara sempurna dari suatu proses pengolahan. Maka dalam kota-kota besar itu tadi modern plumbing itu dia menggunakan sistem di mana air limbah itu dipisah dari air hujan dan air dari black or grey water untuk diolah di satu tempat sehingga dia perlu suatu sistem untuk penyaluran yang terpisah dengan menggunakan large pipe ya. Oke. Nah, tadi bisa lihat bahwa sebenarnya eh, sewer system itu cocoknya di daerah perkotaan yang padat. Nah, sampaikan kalau daerah kotanya kalian itu nggak terlalu padat, ya sebenarnya nggak cocok gitu ya. Bisa dilihat bahwa kalau di luar negeri, di kota besar itu high-rise building semua. Itulah cocok untuk sistem terpusat. Sehingga secara infrastruktur dia efisien gitu. Bahwa dalam skup area yang kecil, tidak terlalu luas, tapi pelayanannya besar. Sehingga investasinya menguntungkan. Berbeda dengan di Indonesia yang rata-rata city itu berkembang landed house. Sehingga pipanya semakin panjang gitu ya. Semakin nggak karuan gitu. Investasinya sangat mahal. Maka kembali lagi saya minta untuk 5 kelurahan itu minimal dan memang harus puluhan ribu populasi di situ. Kalau kecuali kalau kalian di daerah yang memang sulit ya nggak apa-apa kalau pokoknya ibu kota kabupaten lah minimal lah. Tapi kalau di Jawa itu Jawa pun tidak semuanya itu cocok gitu ya karena masih banyak landed house. Misal kalau di Semarang ya daerah Simpang 5 itu sangat cocok karena memang sudah banyak apartemen. Nah, pelayanannya adalah tenan-tenan tersebut. Hmm. Oke, jadi di dalam sebuah kompleks yang padat tadi disampaikan bahwa masalah pengolahan limbah itu menghadirkan kompleksitas tersendiri. Artinya antara tetangga, environment itu bisa menimbulkan permasalahan gitu ya. Kayak di Jakarta sebenarnya itu sudah kelihatan banget complicated, saluran limbahnya tercemar gitu. Nah, pada sistem yang ideal gitu ya, pengolahan air limbah itu diharapkan secara gravitasi ini, seperti contoh di gambar ini ya. Dia diharapkan gravitasi murni sehingga murah gitu ya dalam operasionalnya.
di sini dijelaskan bahwa kalau saya kemarin sampaikan jika pressurized pipe maka investasi operasionalnya akan jauh lebih besar. Nah, kalau di sini dijelaskan di sisi lain jika sistemnya adalah saluran tertutup murni, artinya tidak ada udara, maka akan terbentuk gas-gas yang rilis bisa meledak seperti H2S. Artinya dalam satu pipa itu memang dia harus kosong sebagian, udaranya bisa tersirkulasi di situ. Tapi kalau pressurized pipe yang memang dia tertutup gini, ditransfer pada waktu yang lama itu bisa berjam-jam, maka akan terbentuk gas-gas hasil pembusukan yang tidak ada oksigen yang berbahaya seperti H2S atau meten dan lain-lain. Dan tadi ya disampaikan tantangannya adalah kalau yang masuk itu banyak padatan atau bahkan ada barang-barang material yang ikut di situ terbuang seperti toys, mainan atau sometimes padatan yang terbawa gitu ya. Nah, itu membuat sistemnya clogging gitu. Nah, kalau clogging ya perlu di maintenance ya. Oke, pada kondisi yang jelaskan pada kondisi yang tidak ideal bahwa misal nih dia perlu melewati sungai besar gitu ya. Sungai itu artinya kita nggak bisa boring di bawah, tapi perlu jembatan pipa, kemudian atau climb the hill, dia naik pipanya, atau memang salurannya sudah terlalu dalam. Di sini kita sepakati nanti kedalaman pipa itu adalah maksimal 4 meter ya. 4 meter artinya kalau sudah 4 meter maka dia perlu dinaikkan lagi pompa dengan pompa sehingga kedalaman awalnya starting pointnya adalah 1 meter. Sehingga dari 1 meter ke 4 meter itu dia miring berapa persen gitu ya 0,3%, 0,5%, maka dia akan ketemu pada length panjang tertentu dia harus dipompa lagi jika elevasinya datar. Maka di sini poinnya adalah kondisi yang mungkin dia berbukit naik turun dan lain-lain itu tidak masalah ya. Tapi tentunya jangan terlalu banyak pompa karena pompa ini itu sangat riskan dan setiap tahun bisa rusak ya. Karena apa? Karena yang masuk itu banyak selarinya, padatannya, banyak kadang-kadang hard materialnya seperti mainan. Sometimes case like wood, kayu ya. Kayu masuk ke pompa, pompanya rusak propellernya. Sehingga desain dari well, wet well atau sump pump dan lain-lain itu perlu proteksi. Nanti kita diskusi selanjutnya.
Oke, ada yang ditanyakan? Ini konsepnya dulu. Kita bicara konsep sehingga kalian paham apa yang harus dikerjakan. Karena mendesain itu bukan hanya masalah hitungan ya, tapi kalau konsepnya salah, hitungannya jadi kacau. Tapi kalau kalian konsepnya sudah baik, maka hitungan itu akan mengikuti gitu. Ada yang ditanyakan? Sampai sini dulu. Ini kita bicara konsep dulu. Halo, ada yang ditanyakan? Sampai sejauh ini masih belum, Pak. Belum ya? Belum kepikiran gitu ya? Ya gitulah. Oke, kita lanjut ya. Kepikirannya kalau mau deadline tugas besar baru kepikiran ini ngitungnya gimana gitu ya. Oke. Jadi kalau konsep kalian itu sudah salah, alirannya itu nggak jelas, kalian akan pusing sendiri. Saya sampaikan PAB itu simple lah, lebih simple daripada spam, karena spam itu menurut saya lebih complicated jaringan detailnya, karena harus pakai model. Kalau PAB itu simple perhitungannya, cuman konsepnya kalian harus ngerti alirannya dari A ke B, B ke C, C ke D itu harus flowing. Kalau enggak, ya enggak jalan gitu ya. Dengan data kontur yang harus akurat. Nah, maka kita bicara lagi konsep kalian sudah lihat pertemuan saya kemarin yang di kelas B? Halo? Kalau saya sudah Ikut, Pak, tapi Pak. enggak full gitu Pak. Jadi kayak sebagian. Kalian lihatnya dari rekaman via apa? Setiap formatnya di-upload ke YouTube Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau mamanya ada video yang saya upload, saya tampilkan nanti jangan lewat YouTube ya, karena nanti kena hak cipta nanti. Bisa di aku. Ini kan artinya YouTube itu kan umum, tapi kalau saya re-upload lagi menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang digambar YouTube, saya nggak punya hak untuk men-share itu lagi gitu ya. Walaupun itu sebenarnya sudah bebas. Artinya nanti kalau yang video kayak gini jangan di-upload ke YouTube. YouTube-nya apa linknya? YouTube angkatan Pak. Apa? YouTube-nya apa? Jadi coba nanti kita trace ya. Saya juga belajar nanti, mungkin nanti kita akan buat YouTube yang lebih baku lah. Sehingga nanti bisa di-share lebih baik lagi. Apa? YouTube angkatan apa berarti namanya? Enggak. Halo? YouTube angkatan apa berarti? Alamatnya? Namanya Enviro 18 Pak. Oh, N18. Atau mendingan kuliahnya lewat itu ya, YouTube online aja langsung barengan gitu ya. Kalian kan cuman bersembilan nih. Kalau kalau setelah ini kalian ada kelas juga? Di kelas B kalian ada kelas nggak? Bersembilan ini? Kalau saya tidak Pak. Mungkin teman-teman yang lain. Adanya nanti jam Saya 1, juga Pak.
Berarti nanti kita akan mulai seperti biasa gitu kelas pagi. Coba nanti minggu depan kelas B-nya akan aku tarik ke mungkin YouTube online gitu ya. Aku mungkin mau lewat channel itu sehingga kita bisa ke record terus. Oke, oke. Karena kalau kayak tadi kita upload lagi nanti kena ban takutnya ya. Atau ini plagiarisme. Dan sometimes saya ada beberapa data-data project yang memang agak rahasia gitu, kalau ketahuan juga repot juga. Nah, kembali lagi. Nanti di kelas kedua saya akan share terkait video terkait bagaimana sih menanam pipa gitu ya. Project air buangan di Indonesia. Nanti kalian gabung aja. Sekarang saya buka file PDF ya, sudah kelihatan. Jadi kita bicara terkait hidrolika perpipaan. Kalian bisa baca sendiri bahwa penggunaan rumus yang digunakan pada saluran air limbah itu rumus Manning ya. Rumus Manning ini kalau kita di air bersih ada Darcy Weisbach, ada Hazen William. Nah kalau ini karena ini saluran terbuka itu lebih cocok Manning ya. Manning. Nah, Manning ini punya kekasaran dan lainnya tergantung pada pipanya. Ini nanti yang akan digunakan untuk rumusnya ke situ. Nah, di sini adalah air buangan itu pada jam puncak atau jam tertentu dia harus memiliki debit yang cukup untuk menggelontor. Tadi saya sampaikan kalau banyak yang stuck, clogging, dan lain-lain itu perlu penggelontoran dengan kecepatan minimal 0,8 serta tinggi genangan itu ya paling enggak setengah lah. Karena kalau kecepatannya tinggi tapi misal miring banget tapi genangannya kurang ya nanti berat juga gitu. Artinya itu bisa untuk mengangkat kotoran-kotoran yang kalian masukkan ke situ. Maka perlu slope yang cukup. Maka perlu slope yang cukup. Slope itu kemiringan ya. Nah, penggerak dari aliran air di sini limbah adalah sebuah slope yang nanti dia bisa mengalirkan air. Slope-nya berapa persen? Nah, tergantung debit dan ukuran pipanya. Bisa dia slope-nya sometimes 1%. Nanti kalau debitnya besar, pipanya besar, slope-nya hanya 0,3%, 0,5%. Nah, itu bisa. Slope itu menjadi penting dan memang bervariasi. Nah, ini uniknya di sini ya. Kalian di PAP itu adalah menghitung untuk mencari ukuran pipa serta slope di sini. Ada dua hal yang paling penting, menghitung slope dan ukuran pipa sehingga didapatkan suatu kontur dari pipa. Nah, setelah slope dan ukuran pipa itu ketemu, maka kita akan tahu nih, oh ini kita butuh pompa naikkan nih, oh kita butuh hal-hal lain nih gitu. Nah itu baru ketemu.
yang lain. Jadi jangan mikir dulu kedalamannya berapa ini segala macam. Pokoknya slope-nya harus terpenuhi dulu. Nah, ini kekasaran koefisien Manning seperti ini, ukurannya ada 0,6 sampai 6. Kalian pakainya PVC ya. Nanti 0,03 sampai 0,06. 0,15 sampai 1,5 untuk pipa lama. Artinya apa? Semakin lama pipa, maka dia akan semakin banyak endapan dan dia tidak mulus gitu. Sehingga semakin kasar, alirannya akan semakin rendah. Kecepatan minimum sebenarnya sulit untuk mencapai 0,6, artinya kita boleh lebih kecil daripada ini, yang penting pada saat jam puncak dia bisa menggelontor. Nah ini ya, kecepatan rata-rata, artinya rata-ratanya 0,3, sebaiknya lebih, itu cukup untuk menghindari pengendapan bahan organik. Ini adalah contoh panduan yang sederhana lah. Ini ada debit, kemudian ada ukuran pipa, ini gallon per menit ya. Kalian rubah ini jadi liter per second. Ini acuannya sekitar seperti ini nilainya. Slope-nya 0,3%, 0,44% tergantung kekasaran. Ini kalian bisa acu sebagai pembanding antara perhitungan Excel kalian dengan data ini. Ini belum tentu nilainya seperti ini, tapi tidak jauh seperti ini. Artinya kalau kalian punya debit sekitar 310 gallon per menit, maka pipanya ukurannya 8 in atau 200 mm, slope-nya 0,03. Jadi kan bisa menggunakan acuan ini di awal, tapi nanti kan bisa rubah sendiri juga. Oh, kayaknya saya mau lebih besar lagi nih. Misalkan debitnya nggak mungkin 310 ya. Sometimes maybe dia cuma 200, maka ini slope-nya lebih tinggi lagi gitu ya. 0,4, 0,5 dan lain-lain. Sehingga kalian nggak jauh-jauh gitu untuk memperkirakan berapa slope yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada tabel discharge, fraction, dan slope. Nah ini kan juga bisa menggunakan ini ya. Misal nih, kalian punya debit, nah ini 0,15 atau 150 liter per detik. 150 per detik, 150 liter per detik ini kalian tarik garis, kalian menggunakan pipa berapa ukurannya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan sebuah velocity tertentu. Di sini ada diameter of drain millimeter, ada slope jika kekasarannya pakai yang 0,15, ada slope yang kekasarannya jika pakai ada slope untuk kekasaran 0,13. Artinya ini bahwa untuk slope yang nilainya sekian itu dia lebih kasar ya, lebih kasar. Ini 0,13 sama 0,15 ya Bang. Untuk pipa apa gitu ya. Oke, itu tadi untuk pipa PVC agak lama. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk acuan tadi. Misal dapat kalian 0,15 meter atau 150 meter 150 liter per detik. Kalian pengen kecepatannya 1 meter per second, maka kita tarik garis lurus. Ukuran diameter pipanya adalah 375, maka slope-nya yang harus digunakan adalah bisa 0,8% atau 0,4%, tergantung kekasaran yang digunakan. Ini seperti ini. Jika kalian pengen, oh saya pengen kecepatannya lebih rendah lagi gitu ya, saya pengen tadi 0,8, maka kalian tarik garis lurus, maka dapatnya berapa? Itu aja, gampang ya. Slope-nya kelihatan di sini berapa.
Kemudian ini kedua sama juga ini concrete pipe. Yang membedakan adalah friction slope-nya, tinggal tarik aja juga sama. Seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan Excel yang ada perhitungan otomatisnya, atau kalian menggunakan tabel seperti ini dari buku atau dari internet yang bisa cetak sendiri, kalian buat garis-garis kalian hitung. Jadi ini cara perhitungannya bisa menggunakan Excel. Masalah Excelnya saya kirim itu adalah Excel yang kosong, nggak ada rumusnya. Kalian bisa menghitung pakai ini, atau kalian bisa menggunakan rumus yang lain seperti itu. Masalahnya adalah kalau debitnya kecil gitu ya, di sini nggak ada debitnya kecil, kan tetap harus hitung. Ini kan debitnya 20 liter per detik ya. Nah, pipa terkecil adalah 150. Maka kalau kayak gini debitnya, nah makanya saya sampaikan bahwa PAB itu harus puluhan ribu sampai ratusan ribu orang, karena debitnya harus besar gitu ya. Debitnya harus besar tuh misal 50 liter per detik gitu ya. Itu kan di sini ya. Itu aja pipanya masih kecil nih. Misal 50 liter per detik ke satu, maka dia pipanya sekitar 250 lah, atau ya 250. 50 liter per detik itu setara dengan berapa ribu ya? 1 liter itu 80 kali 5 berarti 10 kali 5 4.000 ya. 400 80 liter 1 liter 80 SR. 50 kali 80 4.000 kali 5 2.500 sambungan itu ya 2.500 sambungan itu baru 50 liter ini. Maka kita butuh puluhan ribu sambungan. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Adakah yang ditanyakan? Sekarang saya share Excel-nya ya. Oke, sudah kelihatan Excel-nya ya. Nah, tadi saya sampaikan yang penting adalah kalian konsep dulu. Konsepnya sudah benar, alirannya itu kemana, lihat kontur gitu ya, ke sana ke sini, ke titik pengolahannya di sini gitu. Membuat blocking, blok kumulatif, panjang pipa, jumlah penduduk,
Nah, ini akan keluar debitnya. Ada Q rata-rata, ada Q peak. Nah, debit rata-rata ini adalah akumulasi dari jumlah pipa yang ke sana gitu ya, yang sejalur. Jumlah penduduk juga akumulasi. Akumulasinya ini pipanya kalian harus mudeng alirannya kemana, lewat mana, berkumpulnya di mana gitu. Nah, baru itu nanti akan dibuat Q rata-ratanya, kemudian baru mencari Q peak. Maka kalau debitnya ini kecil, karena jumlah penduduk kalian cuma 100, 200 gitu ya, nggak nyampe 5.000 gitu ya, sulit nanti menghitungnya. Nah, baru setelah Q peak ini terjadi, ini Q peak, maka kita harus mencari Q full ya. Nah, tapi di sini yang kita cari adalah slope-nya dulu dan diameter pipa. Untuk mencari slope dan diameter pipa ini, tinggal kita lihat ya, kalau di sini oke, slope di sini rumus di pipa ini saya tidak mengeluarkan. Jadi kalian bisa lihat slope pipa itu dari tabel nomograf tadi ya. Nomograf tadi kalian tarik kemiringannya berapa harusnya slope pipa. Kemiringan itu ada dua alternatif, yaitu satu kalau kemiringannya dia itu berdasarkan nomograf lebih besar daripada kemiringan tanah, maka dia menggunakan kemiringan pipa. Tapi sebaliknya kalau tanahnya itu ternyata lebih miring, daerah konturnya turun, pipanya ternyata lebih landai, maka dia akan mengikuti kemiringan dari tanah. Oke ya, dua pilihannya ya, ini diingat-ingat. Jadi bisa pakai slope pipa, bisa pakai slope dari tanah. Nah, diameter dapat berapa? Ini ditembak dari nomograf tadi, di lapangan berapa? Berarti diperbesar lagi. Oh, 0,29 ini di lapangan. Oh, 0,4 aja deh. 0,34 lapangannya dan 0,45 karena kan perhitungan teoritis itu pipanya jadi tidak ada di lapangan. Kita harus mencari pipa yang ukurannya sesuai lapangan. Nah, untuk mencari pipa yang sesuai lapangan, maka dia akan harus di step up lebih besar. Di adjust lebih besar, maka di situ tadi ya, itu pipanya itu akan membesar sehingga dia ada rongga-rongga udara di situ. Masuk di sini ada V peak dan Q full. Nah, tadi saya sampaikan Q full itu adalah menggunakan ukuran dari diameter yang ada di lapangan. Maka ada Q peak per Q full, D per D besar, V peak per V full, dan ini. Kita akan balik lagi sebentar. Perhitungannya. Oke, di gambar ini ya. D kecil per D besar. Artinya kedalaman debit yang mengalir itu tidak penuh, masih ada rongga udara dan dia masih bisa bersirkulasi. Kemudian dia tidak terjadi pengendapan, tidak terjadi reaksi H2S tadi. Nah, karena pipanya tadi kan diperbesar, maka dia ada rongga yang lebih cukup untuk air mengalir. Nah, untuk menghitungnya gimana? Ini D per D. Nah, menggunakan ini ya. Oh, macet. Nah, ini ya. Kalian sudah lihat? Yang kalian lihat adalah D per D-nya. Tadi kalian lihat nih, misal nih, D per D-nya adalah
kita dapat nih ukurannya itu adalah misal yang dari hitungan teoritis itu 25 gitu ya. 25 ada ya, 25, 250 ada deh. 280 gitu ya, 290 itu kan nggak ada pipa ukuran itu. Maka kita step up menjadi 350 gitu ya. Maka D per D-nya itu kelihatan. Kita lihat pada kipik ya. Balik lagi, kita lihat D per D-nya. Maka tinggal ditarik ke garis ke sini, maka nanti kita dapat X per XV-nya adalah A per A1, Q per C1. Jadi dia akan ke sini. Kecepatannya akan menyesuaikan. Saya di sini ada D per D1 ya. Misal kita dapat D 0,15 meter, maka A-nya sekian, B-nya sekian, segala macam sekian, maka dia akan masuk di sini, nilainya X per X-nya sekian, maka Q peak per Q full sekian, Q V per V full sekian, dan lain-lain. Ini didapat dari itu ya, D per D per ini. Ini ada yang ditanyakan? Kita balik lagi ke Excel. Permisi Pak, mau tanya. Hmm. Untuk D kecilnya itu kan setiap saat mungkin akan berubah ketinggiannya. Itu lalu bagaimana ya Pak? Itu pakainya yang kita kipik ya, untuk menggelontor pipanya. Berarti pakainya rata-rata Pak? Wait. Oh, ini sorry, rumusnya adalah kita share lagi. Sorry, kita balik rumusnya. Sorry. Ini caranya perhitungannya adalah gini. Yang dicari adalah kipik per kifulnya dulu, baru dapat D per D-nya. Oke, karena kalau kipik kita dapat dari debit puncak yang diambil dari perkalian faktor puncak dengan jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk dikali debit dikali output rata-rata menjadi debit rata-rata, dikalikan faktor puncak menjadi kipik. Ini kipik yang sebenarnya. Nah, kipik ini itu kan pada diameter pipa yang kecil. Nah, kita menghitung kemudian adalah Q full di sini. Karena kita akan step up lebih besar, Q full dengan rumus biasa ya, dengan rumus debit ya. Debit dikalikan slope dikalikan dengan kemiringan itu, maka dapat Q full. Nah, kipik per Q full ini kita mendapatkan nilai ini dulu. Oke, baru kita dapat D per D, V per V full, dan V peak. Kita simulasi lagi tadi. Kita balik lagi di sini untuk melihat tabel ini. Jadi yang kita lihat awalnya adalah kipik per Q full ini ya. Misal kalau kipik per Q full-nya dapat di sini nih, 0,75 nih.
Jadi yang kita punya data adalah key peak-nya berapa, key full-nya berapa. Kita tarik garis ke atas gini, maka dia akan nge-cross dengan D per D yang lain. Misal nih, ini D per D-nya di sini gitu ya. Maka kita akan tarik garis lurus ke sini, dia akan menemukan P per P, A per A, V per V, R per R gitu ya. Oke, mudeng ya. Contoh nih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mana nih editnya? Ini nggak bisa saya edit ya. Jadi gitu, ini D per D-nya kita dapat dulu. D per D. V peak per V full berapa? Tarik garis ke atas, misal V peak per V full-nya adalah ini 0,4 nih, 0,45, tarik ke atas, dia akan ketemu dengan garis Q per Q di sini jeder, baru nanti dia ditarik garis horizontal, di situ kita akan dapat A per A, P per P, V per V kecil, R per R gitu ya. Nah itu nilai itu adalah konstanta yang akan dimasukkan ke Excel tadi, balik lagi ke Excel berapa kalinya gitu. Jadi memang harus lihat nomograf. Sebenarnya ada perhitungan secara Excel-nya, tapi saya lebih memilih ini biar kalian itu paham konsep berpikirnya, nggak cuma copy paste saja. Oke, ada yang ditanyakan? Ini kita sudah selesai sebenarnya untuk perhitungan hidrolika. Minggu depan nanti akan saya evaluasi lagi semuanya. Minggu ini akan mengumpulkan konsepnya, karena kemarin saya masih tunda dulu karena masih banyak yang ganti lokasi. Jadi minggu ini kita akan kumpulkan lokasinya sesuai progres sampai pertemuan ketiga. Nah, pertemuan keempat nanti akan saya jelaskan setelah ini di kelas selanjutnya. Dan minggu ini mengumpulkan sampai progres ketiga. Minggu keempat, minggu depan. Karena sudah ada perhitungannya. Ada yang ditanyakan? Ya, mungkin dari saya sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan untuk dilanjutkan belajar secara mandiri dan tugas akan dikumpulkan dalam minggu ini untuk 1, 2, 3. Dan harapannya setelah ini tidak berubah lagi lokasi kalian gitu ya. Kalian sudah mengerti konsepnya, sudah mengerti pergerakan airannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Salam, terima kasih Pak.